Anak kami yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kita percaya bahwa Bapa itu senantiasa memperhatikan kita, peduli dalam setiap kehidupan kita, dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Dia begitu baik, bahkan sangat baik dalam hidup kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau baik, bahkan sungguh baik di dalam setiap hidup kami. Engkau memperhatikan, Engkau memelihara, bahkan Engkau begitu peduli di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan online hari ini. Kami percaya Bapa, semuanya itu adalah karena situasi pandemi yang masih membara di tengah-tengah negara kami pada saat ini. Tuhan, tolonglah dan berkatilah kami, khususnya buat seluruh anak didik kami yang saat ini sedang berada di rumah, mengikuti setiap kegiatan-kegiatan proses pembelajaran dari sekolah dan juga di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan Yesuslah kiranya yang boleh sertai, memberkati, bahkan tetap senantiasa melindungi
di dalam setiap kehidupan anak didik kami. Hari ini kami juga akan dengar-dengaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, berkati juga seluruh anak didik kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan kepada kita hari ini yaitu di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Saya akan baca untuk kita semua. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah hati yang bersyukur, ya. Hati yang bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita tetap merasakan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ya di dalam setiap kehidupan kita, setiap saat. Nah, nas firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13 ini adalah tentang kisah 10 orang yang berpenyakit kusta. Nah, penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat menjijikkan. Ya, penyakit kusta itu adalah tubuh kita semua borokan atau kubis-kubisan. Biasanya tradisi orang Yahudi, orang yang mengalami penyakit kusta itu mereka akan disingkirkan, mereka akan diisolasi jauh daripada penduduk-penduduk yang sehat pada saat itu. Nah, ketika mereka sedang diasingkan, ketika mereka sedang berada di isolasi, ya, apa yang mereka alami? Mereka merasakan tertekan, mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa tidak diperdulikan, dan mereka merasa bahwa mereka tidak berguna dan tidak dibutuhkan. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur adalah salah satu hal yang penting dalam iman seorang Kristen. Hal ini diajarkan oleh Alkitab secara berulang-ulang. Nanti bisa dibaca di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-7, 1 Tesalonika 5 ayat 18, Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Nah, Raja Daud juga pernah mengingatkan dan dia menyatakan, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Nah, anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, 10 orang yang berpenyakit kusta tadi, mereka memberanikan diri ketika mereka mendengar bahwa Yesus pada saat itu sedang berada di dalam penyusuran perbatasan Samaria dan Galilea. Mereka berani keluar dari isolasi mereka. Mereka berani keluar dari persembunyian mereka untuk boleh datang kepada Yesus. Nah, ketika mereka melihat Yesus sedang berdiri di suatu tempat pada saat itu, 10 orang yang berpenyakit kusta ini terdiri dari berbagai suku pada saat itu, dan diantaranya ada seorang Samaria. Pada saat itu mereka bersama-sama berteriak dan berkata, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ya, teriakannya itu
adalah menggambarkan, melambangkan bahwa mereka membutuhkan pertolongan, bahwa mereka membutuhkan kesembuhan, bahwa mereka membutuhkan pembebasan dari isolasi mereka pada saat itu. Nah, ketika Yesus mendengar hal itu, kalau kita baca selanjutnya, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu ya kepada imam-imam." Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu 10 orang yang berpenyakit kusta itu mereka taat dan patuh kepada perkataan Yesus, sehingga ketika mereka sedang di tengah perjalanan, mereka menjadi tahir. Tahir artinya adalah sembuh, penyakitnya sembuh, ya, kudis-kudisnya sembuh, ya, semuanya menjadi mulus terjadi pada tubuhnya pada saat itu. Nah, anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi 10 orang yang berteriak kepada Yesus. Ternyata ketika mereka telah tahir, sembuh, hanya 1 orang yang datang bersyukur kepada Yesus, yaitu orang Samaria. Orang Samaria itu tadinya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi karena dia mendapatkan mujizat, sehingga dia datang untuk bersyukur, karena dia memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, tema kita tadi adalah hati yang bersyukur. Pernahkah kalian mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupanmu? Ketika kamu bangun tidur, ketika kamu mendapatkan nilai yang baik, ketika kamu mendapatkan sesuatu di dalam kehidupanmu. Nah, hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita boleh memiliki hati yang bersyukur, hati yang taat, hati yang patuh kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Pernahkah kalian bersyukur memiliki orang tua yang telah Tuhan percayakan di dalam hidupmu? Pernahkah kamu bersyukur atas segala jerih payah orang tuamu kepadamu? Pernahkah kamu bersyukur atas segala kebaikan orang tuamu, saudara-saudaramu kepadamu? Nah, untuk itu anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua agar kita mampu memiliki hati yang bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita. Karena masih banyak saudara-saudara kita ya di luar sana yang tidak seberuntung seperti kalian. Untuk itu bersyukurlah dan serahkanlah hidup kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan tetap menolongmu dan menyertaimu. Belajarlah seperti orang Samaria ketika dia meminta kepada Tuhan. Ketika Tuhan menjawab di dalam permohonannya, dia tidak lari, dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi dia datang terlebih dahulu kepada Tuhan untuk bersyukur atas segala campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah boleh kami perdengarkan saat ini, yang sudah mengingatkan kami agar kami mampu memiliki hati yang bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tolong berkati dan pimpinlah kami. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami tetap senantiasa mampu untuk berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Kami juga serahkan buat orang tua anak didik kami, dimanapun mereka berada. Biar lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya memberkati, memelihara, bahkan memimpin dalam setiap kehidupan anak didik kami, mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam.